2017 sampai sekarang. Ya. Berikut juga saya aktif dakwah di beberapa tempat, mengisi beberapa kajian, entah itu di kajian kampus, entah itu di luar kampus, di sekolah, ataupun kajian majelis-majelis taklim di sekitar Kota Bandung, Cimahi, ataupun Bandung Barat. Berikut juga saya dipercaya juga pernah mengisi sebagai pengisi kajian Senja Berkah di Pajar Berkah UTP Bandung, ya, mengisi di setiap sore ataupun setiap subuh ya dalam acara Senja Berkah dan Pajar Berkah. Baik, riwayat pendidikan, saya pernah mondok pesantren, kemudian S1 saya di UPI Bandung, jurusan PAI, kemudian S2 juga di UPI Bandung, di jurusan PAI yang sama, dan PPG UIN Bandung di tahun 2019. Baik, itu saja perkenalannya. Baik, rekan-rekan, kita akan langsung masuk ke dalam materi, karena kalau ketika saya lihat di jadwal yang Indri ya, yang kontak saya share, itu di waktu yang dialokasikan pengisian materi itu di sekitar 30 menitan gitu ya. Makanya mudah-mudahan cukup waktunya sekaligus bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Baik, rekan-rekan, tema kita hari ini bicara tentang menguatkan ikhtiar dan tawakal. Kalau saya mengajar, saya sering sampaikan di bab tentang takdir gitu ya. Ada istilah yang bisa jadi rekan-rekan menjadi istilah yang populer. Ada istilah duit gitu ya, yang sering saya singkat ketika mengisi mata kuliah. Ada duit itu singkatan dari doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Ya, D-nya itu adalah doa, U-nya itu adalah usaha, I-nya itu adalah ikhtiar, T-nya itu adalah tawakal. Nah, ini adalah apa namanya beberapa istilah yang kaitannya berkaitan dengan takdir. Makanya rekan-rekan kalau belajar dulu ataupun di SD, di SMP, di SMA ataupun di kampus ada konsep dalam agama kita tuh rukun iman yang terakhir itu adalah beriman kepada kodo dan kodar. Nah, bahasan kita berkaitan dengan ini. Karena banyak orang salah dan sekaligus gagal paham. Meyakini bahwa semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya manusia tidak perlu berusaha. Ini adalah konsep salah satu konsep dalam beragama yang salah. Ada juga yang beranggapan bahwa manusia itu ibarat wayang. Kalau wayang, nggak ada dalang kira-kira wayang itu bisa bergerak atau tidak. Tidak bisa bergerak, gitu ya. Tentu fungsi dalang itu punya otoritas yang begitu sangat luar biasa. Bergeraknya wayang itu karena ada dalang. Nah, ada orang dalam konsep beragama berpikir seperti itu. Dia bisa bergerak, dia bisa melakukan sesuatu, itu karena mutlak semua itu adalah Allah yang atur. Makanya tidak ada unsur kebebasan memilih yang namanya manusia. Nah, itu apakah benar? Tidak juga. Makanya kita dalam beragama itu harus ada di tengah-tengah. Betul Allah itu mengatur segalanya. Tetapi yang akan kita dapatkan ternyata itu merupakan bagian dari usaha yang kita lakukan. Contoh kecilnya, saya ingin membawa apa namanya sebuah analogi supaya rekan-rekan memahami tentang ikhtiar dan tawakal ini. Kalau saya naik motor, ya, saya naik motor nih. Nah, saya naik motor, kemudian di depan saya ada pertigaan, belok kanan, belok kiri, kemudian lurus. Saya tanya ke Muhammad Raifal ya. Raifal, aktifkan dulu audionya ya. Raifal, ketika Ya, dalam Pak. kondisi naik motor nih, ya, ada belok kanan, belok kiri, kemudian lurus. Siapa yang menentukan akan belok kanan, belok kiri, atau maju ke depan? Diri kita sendiri, Pak. Diri kita sendiri. Oke, baik. Dengan jawaban itu, kesimpulannya adalah bahwa yang menentukan arah jalan yang kita tuju dalam kehidupan ini adalah itu mutlak adalah urusan kita. Makanya rekan-rekan nih, mau ujian yang akan dilaksanakan kelak nanti di hari Senin, mau belajar atau tidak, yang menentukan itu adalah kita sendiri. Mau nanti menjelang UAS di hari Senin yang sering dikenal oleh mahasiswa itu dengan SKS sistem kebut semalam itu, yang menentukan siapa diri sendiri, ya. Mau dikereye kalau dalam istilah Sunda ya, karena saya orang Sunda, mau dicicil nih, dicicil dari sekarang bahkan sejak awal semester awal kita kuliah benar-benar dicicil tuh, perbabnya benar-benar kita pahami, kemudian kita latihkan gitu ya. Itu kan tergantung kita. Ya, makanya tidak boleh orang berpikir salah seperti yang tadi saya sampaikan. Bahayanya seperti ini. Ada orang yang ditangkap polisi karena kasus perzinahan. Tiba-tiba kata polisinya ketika diintegrasi,
kenapa kamu berzina? Kemudian dia jawab dengan enaknya seperti ini, wahai Pak Polisi, saya berzina karena Allah mengizinkan saya berzina. Bayangkan, bahaya atau tidak? Bahaya. Ya, siapa yang kemudian memilih dia berzina? Kan dirinya sendiri. Tidak bisa kemudian dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah konsep dasar yang harus kita pahami. Jangan sampai kita berpikir bahwa doa kemudian hanya sebatas doa, kemudian tawakal, tidak ada usaha dan ikhtiar. Itu ya kemudian salah. Ya, makanya rekan-rekan ini menjelang UAS dengan adanya acara ini adalah salah satu mengupayakan kesempurnaan itu. Ada doanya, ada usahanya, ada ikhtiarnya. Kemudian nanti kelak ada tawakal. Itu yang harus dipahami dalam konteks ikhtiar dan tawakal. Oke, rekan-rekan kita masuk ke materi. Oke, ada sebuah pertanyaan. Jika tidak ada nilai yang diberikan dosen, apakah Anda tetap mau mempelajari dan menuntut ilmu? Nah, ini yang bahaya nih, ya. Rekan-rekan kadang saya menilai ujian tuh kadang kan soal yang saya berikan tuh biasanya uraian ya. Kemarin UTS, entah itu UAS pun itu uraian. Gitu ya. Nah, ada mahasiswa yang dia fokus bener dengan soal yang saya berikan sampai sedetail banget gitu ya. Menceritakan, mendeskripsikan, menerasikan apa yang kemudian dipinta dalam soal. Ada mahasiswa yang kemudian santai aja misalnya menjawab dengan seenaknya gitu ya. Bahkan keluar dari soalnya, bahkan tidak kena dalam soalnya. Tentu yang saya nilai adalah usahanya dia mendeskripsikan, menerasikan gitu ya. Meskipun pada akhirnya tidak terlalu mengena, saya kasih nilai atau tidak? Saya kasih nilai. Tapi ketika kita hanya berpikir sebatas nilai itulah yang ingin kita dapatkan, tidak lebih dari itu, saya pikir gitu ya, maka kuliah kita tidak akan pernah bermanfaat. Makanya nih rekan-rekan, bagi yang mungkin masih tingkat satu ataupun sudah menjelang berakhirnya perkuliahan di kampus Polban ini, maka ingat, nilai itu bukan satu-satunya yang harus kita kejar. Tapi yang paling penting adalah kebermanfaatan dari kuliah yang kita ikuti di setiap mata kuliah, itu yang akan memberikan manfaat kelak di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian jika tidak ada nilai yang diberikan dosen, apakah Anda kamu belajari? Bisa jadi orang yang hanya sebatas mengejar nilai, mahasiswa yang ingin nilai bagus, nilai bagus, nilai bagus. Ketika mohon maaf diberikan dosen nilai yang jelek, maka dia akan kecewa. Nah, ini adalah konsep awal yang harus benar-benar kita pahami. Nah, ini dia. 4 pilar persiapan holistik yang benar-benar harus kita siapkan. Yang pertama, ada niat. Jadi, segala sesuatu itu, kita paham ya, orang yang beragama Islam itu bahwa niat itu penting. Orang sholat tanpa niat, maka tidak ada apa-apanya. Bahkan orang sholat salah niat, itu juga sama tidak ada apa-apanya. Rekan-rekan, mengikuti kegiatan kajian hari ini, menyempatkan waktu di sela-sela, mungkin ya hari Sabtu waktunya istirahat, waktunya kemudian nonton, sedang ramai mungkin mahasiswa-mahasiswa sedang turun ke jalan tuh, ada demo dan lain-lain misalkan ya. Rekan-rekan hadir pada kesempatan kali ini untuk menghadiri kajian doa bersama kali ini. Maka banyak yang berbeda niat. Ada orang yang mahasiswa yang niatannya mutlak, dia ingin benar-benar berdoa supaya berikan dalam lancaran. Ada mahasiswa yang pengen ikut supaya nggak gabut daripada kemudian nonton yang nggak benar misalkan. Ya, kemudian ikut aja lah gitu ya. Entah itu niatnya seperti apa. Ada juga yang kemudian dia ikut-ikutan temannya, ada yang terpaksa, ada yang apa. Itu kan beda-beda niatannya. Makanya saya awali dalam kegiatan kajian kali ini, niatkan untuk ibadah. Setiap kuota yang rekan-rekan keluarkan, setiap wifi yang kemudian dikeluarkan datanya, atau misalkan kuota internetnya itu akan dibalas oleh Allah kalau benar-benar niat itu adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat kuliah pun sama. Ada mahasiswa yang datang dari pagi sampai pagi lagi. Nggak ada ya, yang kuliah dari pagi sampai pagi lagi. Dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam nih. Dia mendapatkan ilmu di kampusnya, tapi tidak dijadikan sebagai ibadah. Kenapa? Karena dia tidak niatkan ibadah. Rugi atau tidak? Rugi. Tapi ada orang mahasiswa yang dia datang dari kosannya, dia langkahkan kaki kanannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia berniat untuk menuntut ilmu karena Allah. Maka dia datang dengan motor, dengan mobil, dengan Gojek, dengan Grab, dengan apapun dia untuk menyampaikan dianya ke kampus, maka itu akan Allah balas. Bukan sekedar ilmu yang berkah, tetapi kemudian balasan pahala yang kelak nanti akan didapatkan. Makanya ini rekan-rekan titip setiap akan datang ke kampus. Setiap mau kemanapun yang tujuan itu adalah baik, maka niatkan itu adalah kebaikan. Itu akan menjadi ibadah. Maka niatkan itu niat itu adalah salah satu yang penting. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar ini adalah usaha. Tentu adalah manajemen diri dan aksi nyata.
Ada orang niat tapi tidak diupayakan. Ada orang yang ikhtiar tapi tidak diniatkan. Itu juga sama. Maka penting harus diniatkan, kemudian diikhtiarkan, diusahakan. Maka yang ketiga itu adalah doa. Dan doa itu adalah ibadah. Dan senjatanya orang Islam, orang mukmin itu adalah doa. Dan salah satu hal yang bisa merubah takdir itu adalah salah satunya doa. Ya, pernah ada sebuah cerita, ada seorang nenek-nenek di zaman Nabi Musa. Ini ya supaya kalian benar-benar yakin terhadap doa. Seorang nenek-nenek, yang namanya nenek kan nggak mungkin usia 20 tahun. Ya, Indri kan nggak bisa disebut nenek-nenek gitu ya, usianya kan masih muda gitu ya, nggak mungkin disebut nenek Indri, nggak gitu ya. Tapi yang namanya nenek-nenek, saya sebut nenek pasti usianya 70, 80 tahun, bahkan 100 tahun, itu nenek-nenek gitu ya. Datang kepada Nabi Musa, tiba-tiba kemudian kata si nenek ini, wahai Musa. Nabi Musa itu kan dikenal sebagai kalimullah ya. Seorang nabi yang diberikan kesempatan langsung berinteraksi dengan Allah. Tiba-tiba kata si nenek itu, wahai nenek, kata Nabi Musa, apa yang kau inginkan datang kepadaku? Kata si nenek, wahai Nabi Musa, tolong sampaikan doaku kepada Tuhanku, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat lisanmu. Tiba-tiba kata Nabi Musa, apa doamu? Kata si nenek, aku ingin dapat anak keturunan. Bayangkan, usia 80-90 tahun, secara akal logika, secara medis kira-kira dapat keturunan atau tidak? Gak dapat. Ya, karena sudah apa tuh istilahnya monopos gitu ya. Maka nggak mungkin dapat keturunan. Tiba-tiba kata si nenek, sampaikan saja dulu. Ya, karena saya yakin dengan doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa menyampaikan pada Allah, besoknya datang lagi. Wahai Nabi Musa, apakah sudah ada jawaban dari Allah tentang doaku? Kata Nabi Musa, takdirmu nenek tidak diberikan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Besoknya datang lagi, wahai Nabi Musa, tolong doakan lagi. Barangkali kemarin mah belum mengabulkan, sekarang dikabulkan oleh Allah. Sampaikan lagi Nabi Musa, balik lagi. Sampai suatu hari, si nenek ini tidak datang. Beberapa bulan lah gitu ya, sampai 9 bulan, bahkan mungkin 1 tahun, kemudian baru datang, tiba-tiba menggendong seorang bayi gitu ya, bayi kecil dia gendong, ditanya oleh Nabi Musa, wahai nenek, apakah itu cucumu? Apakah itu adalah anak tetanggamu? Kemudian si nenek rada seri gitu ya, agak senyum kepada Nabi Musa, oh bukan, ini adalah anakku. Nabi Musa kaget. Wah, kok bisa? Ya, Nabi Musa kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap malam, setiap detik, setiap menit si nenek itu tidak pernah berhenti berdoa kepadaku. Maka aku malu untuk tidak mengabulkan doanya. Takdirnya tidak diberikan keturunan, tapi pada akhirnya aku berikan dan kemudian gantikan takdirnya itu dengan seorang anak yang dia inginkan. Nah, dari kisah singkat ini kita belajar nih, rekan-rekan. Ternyata ada takdir yang sudah Allah tentukan, ternyata dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala karena efek dari apa? Efek dari doa, ya. Makanya nggak ada mustahil di dunia ini. Rekan-rekan jangan pernah pesimis, nggak mungkin, saya lulus dengan nilai seperti ini. Nggak ada yang nggak mungkin ketika kita usaha, gitu ya. Jadi jangan sampai pesimis duluan, harus optimis. Itu adalah konsep doa dalam agama kita. Nah, terakhir tawakal. Tawakal itu adalah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari Senin tuh, pada saat pelaksanaan UAS, baru tawakal. Jangan dari sekarang tawakalnya. Pasrah we gitu ya. Pasrah we dan saya mau pasti nilainya bagus, saya mau pasti kemudian ini. Enggak, gitu ya. Tawakal itu di akhir nanti pada saat misalkan mau mengerjakan soal gitu ya, sudah pasrah. Ya beres mengerjakan soal, pasrahkan kepada Allah, nggak perlu tanya-tanya apa sih jawabannya tadi, apa sih, nggak perlu. Yang penting kemudian kita sudah berikhtiar. Oke, lanjut. Belajar sebagai ibadah, mengawali belajar dengan doa, sudah pasti yang tadi disampaikan, niatannya harus jelas. Innamal a'malu binniyat. Menjadikan proses belajar sebagai bentuk syukur atas kesempatan pendapat pendidikan. Nih rekan-rekan, saya pikir, saya lihat di data tahun sebelumnya atau tahun ini gitu ya, pendaftar ke Politeknik Negeri Bandung ya, di antara politeknik yang lain itu adalah pendaftar terbanyak itu adalah ke Polban. Ya, makanya kalian bersyukur nih jadi mahasiswa Polban karena saingannya luar biasa. Jadi kalau kita pahami itu, maka belajar, Allah berikan kesempatan kalian untuk mengenyam pendidikan di Politeknik Negeri Bandung ini, maka itu salah satu anugerah yang luar biasa yang belum tentu dari teman-teman kalian bisa dapat kesempatan ini. Makanya niatkan untuk ibadah. Belajar sebagai tanggung jawab sudah jelas, amanah terhadap diri sendiri, dari orang tua, dari Allah, gitu ya. Menghadiri kelas sungguh-sungguh. Nah, ini adalah kuncinya, rekan-rekan. Ingat nih, kunci keberkahan ilmu. Nanti ya, kalian kalau sudah lulus pasti akan merasakan nih. Di bangku kuliah, ada teman kalian yang bisa jadi nggak terlalu menonjol lah dari sisi akademik ya. Biasa aja, gitu ya. Diskusi, diam gitu ya.
tanya dosen biasa gitu ya. Tapi ada orang yang teman kalian yang di kampus tuh nonjol banget. Pasti dosen tuh menganak emasin dia misalkan gitu ya. Kemudian kalau ada apa, pasti dia yang jadi PJ-nya ataupun misalkan jadi penanggung jawabnya. Maka kelak nanti di masa akan datang setelah kuliah, ternyata pintar secara akademik di kampus belum tentu menjadi tolak ukur sukses di masa yang akan datang. Nah, ini akan kalian rasakan nih. Saya sudah merasakan ini karena memang kuliah saya kan sudah lebih dulu dibandingkan kalian, ya. Ada teman saya yang biasa aja sekarang jadi direktur. Teman saya yang kemudian pintar banget ternyata tidak jadi apa-apa misalkan ya. Itu karena apa? Karena takdir sekaligus rezeki seorang itu sudah Allah tentukan. Jadi nggak usah khawatir. Rezeki itu sudah Allah takar, tidak mungkin tertukar. Makanya tanggung jawab kalian hari ini hanya belajar. Gak perlu kemudian kita banding-bandingkan dengan orang lain. Kesuksesan di masa yang akan datang. Ya, kelak nanti pun kalian akan merasakan itu sendiri. Jadi intinya pokoknya mah amanah yang sedang kalian berikan dan dapatkan hari ini, pokoknya pegang baik-baik. Orang tua jangan sampai kecewa, teman jangan sampai kemudian kecewa, dosen jangan sampai kecewa, pokoknya semuanya. Jadi menghadiri kelas sungguh-sungguh, tepat waktu, tidak melakukan kecurangan. Nah, paling penting ini. Ingat, rekan-rekan entah itu pernah merasakan atau tidak, tapi jangan ya, ketika curang dalam ujian, yang dirasakan kira-kira puas atau tidak. Gak akan ada kepuasan. Ya, hasil 100 nilai UAS-nya, ternyata hasil ChatGPT, kira-kira akan puas atau tidak? Gak puas. Tapi ternyata dia hasil sendiri, ternyata nilainya 80, itu kepuasannya beda. Makanya dalam agama tuh jujur tuh adalah utama. Makanya Nabi Muhammad kan dikenal sebagai Al-Amin, kenapa? Karena Nabi Muhammad itu terpercaya. Ya jujurnya banget. Gitu ya. Oke, next. Pergeseran paradigma, mindset metrik nih. Fokus pada nilai, kondisi mentalnya mudah stres. Lihat, kalau nggak yang dikejar nilai, ya stres adanya. Ya, IPK-nya supaya keren, ya. Tujuan akhirnya adalah kelulusan mata kuliah, bukan sekedar apa namanya, hanya sebatas ya, yang penting lulus gitu ya. Rentan menghalalkan segala cara, termasuk curang demi hasil instan. Tadi teh akan mengejar nilai, apapun dia tempuh hanya untuk mendapatkan yang namanya nilai bagus. Nah, tetapi kalau nih rekan-rekan mudah-mudahan masuk ke kolom yang berwarna hijau, fokus pada ilmu dan ridha Allah. Nih, orang yang fokusnya itu pada ilmu dan ridha Allah tuh tenang, ya. Mau kemudian seperti apa masalah yang dialami, dia tenang karena full benar-benar fokusnya ilmu dan ridha Allah. Tujuan akhirnya pun yang penting ilmunya bermanfaat. Tadi teh ya, kan, kelak nanti di masa akan datang setelah kalian lulus, ada yang bekerja ini, bekerja itu kan, yang paling menentukan itu adalah bermanfaat tidak ilmu yang kita dapatkan. Hasil apapun mendatang pelajaran, kegagalan bukan akhir. eh, ya, jadi jangan sampai beres UAS ternyata UASnya jelek, seolah-olah, aduh, ya seolah-olah dunia ini hancur gitu ya. Jauh nggak usah, ya karena fokus kita pada ilmu dan ridho Allah. Menguatkan ikhtiar, kelola waktu. Nah, ini ya saya tidak mengajarkan rekan-rekan untuk seperti apa ya, tidak ya. Tapi gini, pastikan di kosan tuh kalian punya benar-benar manajemen waktu yang baik. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh sebenarnya mahasiswa yang baik tuh harus punya jadwalnya. Jangan sampai kumaha engke, we, gitu ya. Beres kuliah tidur gitu ya. Beres kuliah kemudian main game dan lain-lain. Itu waktunya terbuang sia-sia. Ingat, waktu kuliah tuh sangat singkat. Ya, kalian sedang merasakan ini, ya, yang tingkat 2 atau tingkat 3. Kok asa baru kemarin gitu ya, saya awal kuliah sekarang sudah mau selesai. Itu karena waktu itu akan terasa singkat dan sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lawan penundaan, hati-hati. Mencicil materi sedikit demi sedikit, menghindari sistem SKS dan kebut semalam yang memicu panik. Nah, karena mohon maaf disiapkannya hanya sebatas apa semalam, tentu yang akan didapat secara psikologis itu adalah kepanikan. Waduh, gimana ya, belum beres. Waduh, gimana ya, panik gue pokoknya. Karena apa? Karena nggak dicicil, ya. Gak apa-apa lah untuk UAS sekarang nih tinggal tersisa 2 hari lagi. Nantilah yang masih ada UTS UAS selanjutnya, pastikan beberapa istilah tuh kalau bisa dilakukan hari ini, kenapa dilakukan esok? Jangan dibalik. Kalau bisa dilakukan esok, kenapa dilakukan hari ini? Ini yang bahaya nih, gagal tuh mahasiswanya gitu ya. Tapi lakukan. Kalau bisa dilakukan hari ini, kenapa dilakukan besok gitu ya? Kalau bisa dilakukan hari ini, ya lakukan hari ini. Ya tugas deadline masih lama, santai we. Nah itu ya, ciri mahasiswa yang tidak paham tentang kelola waktu. Jaga kesehatan betul, jangan sampai banyak begadang, bukan nggak boleh gadang ya, kan ragu Roma Irama tuh begadang, jangan begadang kalau tidak ada artinya. Kalau ada artinya silakan ya, tapi kalau memang nggak ada artinya, nggak ada maknanya, jangan.
Oke, lanjut. Lihat, mahasiswa A menonton video selama 2 jam, belajar terburu-buru 1 jam, tensi materi rendah, kecemasan tinggi. Mahasiswa B mengulang materi dengan fokus penuh 3 jam, pemahaman dalam, pikiran lebih jernih. Ini gambaran bagaimana kita bandingkan seorang mahasiswa yang, mohon maaf, gitu ya, scroll IG, scroll TikTok itu berjam-jam, sementara untuk belajar tidak ada. Waktu adalah nikmat besar yang sering disia-siakan, pengawasan waktu menentukan kualitas ikhtiar. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang mampu memanage waktu dengan baik. Tapi kalau orang yang gagal itu adalah orang yang diberikan waktu yang sama, tetapi ternyata tidak bisa memanfaatkannya. Itu adalah salah satu aspek kegagalan seorang dalam menempuh pendidikan. Mitos menghadapi ujian, begadang atau rajin. Kita lihat bagaimana mahasiswa sering menganggap begadang sebagai tanda keseriusan. Ternyata bukan, ya begadang sampai malam, gitu ya, tidak apa namanya, tidak pedulikan waktu istirahat. Ingat, badan tuh punya proporsi dan hak untuk istirahat. Makanya Nabi itu hidupnya itu kan membagi tiga, ya. Satu sepertiganya itu untuk apa? Untuk ibadah. Sepertiganya itu untuk urusan dunia. Sepertiganya itu adalah untuk istirahat. Ya, Nabi saja istirahat. Jangan sampai kemudian kalian bukan Nabi, gitu ya. Manusia biasa, apalagi bukan makhluk luar biasa atau manusia luar angkasa, gitu ya. Pokoknya waktunya tidur tidur, ya, kecuali kalau benar-benar deadline banget, ya tadi ya wayahna itu mah konsekuensi kita karena menunda-nunda tadi. Dan konsisten konsisten mengirit sekaligus memanage dengan baik, maka tidak mungkin terjadi begadang seperti tadi. Ya, makanya sistem kebut semalam atau begadang ya kurang efektif gitu ya, dan itu tidak akan berdampak baik dalam tubuh ataupun dalam kualitas hasil dari apa yang kita usahakan. Mengakui batas kemampuan doa ibadah. Ingat, rekan-rekan, apa yang kita usahakan itu adalah sekuat tenaga sekaligus yang kita bisa. Ingat, kemampuan manusia itu memiliki batasan mutlak, beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan adanya doa, kita paham bahwa yang akan menentukan segalanya itu adalah Allah. Karena kita makhluk terbatas. Beda dengan orang yang, mohon maaf, tidak percaya Tuhan. Kesuksesan yang dia raih, kesuksesan yang dia dapat, itu mutlak adalah hasil dirinya. Itu adalah orang yang tidak, apa namanya, tidak punya basic agama. Ya, kalau kita harus paham bahwa ternyata apa yang kita raih hari ini, selain dari usaha kita, itu adalah mutlak dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhtiar dengan belajar, bersiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian diakhiri dengan doa. Ya, itu adalah sesuatu yang ideal. Sholat 5 waktu sudah jelas. Saya tidak akan mengingatkan rekan-rekan. Saya pikir mahasiswa TKE sudah taat untuk beribadah. 5 waktunya sudah tidak ada yang bolong-bolong gitu ya. Ingat, kalau ingin hidup baik, maka perbaiki sholat. Ya, selama orang masih menyepelekan yang namanya ibadah, maka begitulah Allah berikan kualitas ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, doa dan restu yang paling penting tuh. Seketika rekan-rekan nanti akan mengikuti UAS di hari Senin, maka yang apa namanya, yang tinggal di kosan, yang orang tuanya jauh, maka minimal kemudian kontak mereka, doakan AA, doakan teteh mau ujian Senin supaya diberikan kelancaran. Nih, ingat, doa orang tua itu adalah doa yang mustajab. Nah, selain kalian berdoa tadi, maka pastikan minta restu kepada orang tua. Gitu ya. Saya pikir ada ya di antara rekan-rekan yang cara itu, dan yang belum, pastikan gunakan cara itu. Karena kesuksesan kalian itu adalah salah satunya adalah ada dalam doa dari kedua orang tua. Yang ketiga, istighfar. Istighfar itu adalah salah satu bukti bahwa kita tuh makhluk yang tidak memiliki tidak luput dari dosa. Makanya kalau ada orang yang sombong, jauh dari dosa, maka dia seolah-olah tidak punya dosa, maka itu sesuatu yang negatif juga. Oke, anatopi tawakal yang sesungguhnya. Ingat, niat lurus, belajar dimaksimalkan, berdoa, kemudian ibadah, maka kemudian tawakal. Gitu ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Konsep duit itu. Tawakal bukanlah kepasrahan buta. Ingat, ya tadi saya sudah sampaikan di awal. Melainkan penyerahan diri yang hanya berlaku setelah seluruh usaha terbaik garis finish telah selesaikan. Dan setelah usaha sepenuhnya di hari-hari sejak awal kuliah sampai sekarang menjelang UAS, maka itu adalah ikhtiar terbaik kalian. Maka kelak nanti setelah hari Senin dan hari-hari selanjutnya setelah UAS, maka tawakal itu yang kemudian kita pasrahkan sepenuhnya pada Allah. Pasrah tanpa usaha, sikap keliru. Menggunakan takdir sebagai alasan kemalasan. Saya tidak belajar, nanti kalau Allah menghendaki saya lulus, saya pasti lulus. Nah, ini salah. Santai, udah saya mau pasti lulus. Nah, itu keyakinan yang keliru.
Ya, tidak bisa seorang mahasiswa lulus tanpa ada usaha dan ikhtiar. Tawakal sejati melakukan aksi nyata lalu melepaskan kelekatan pada hasil akhir. Jadi kalau sudah ujian akhir selesai, UAS nanti beres, sudah ya pasrahkan saja. Ya, tidak perlu kemudian kita cemas, gelisah kalau sudah diikhtiarkan dengan baik. Memasuki ujian sesuai harapankah? Ucapan syukur kalau nanti hasilnya baik. Kalau ternyata belum sesuai harapan, jangan menyerah. Jadikan sebagai apa? Evaluasi. Tetap rendah hati, yang bagus nilainya mohon jangan sombong. Nah, maneh mah misalkan ya, nilainya segini, saya nih yang paling bagus gitu ya. Nah, itu artinya sombong. Ingat, setan itu, iblis itu diusir dari surga yang mohon maaf, iblis itu sudah lebih lama tinggal di surga karena satu kesalahan dia sombong ya. Disuruh sujud pada Adam gak mau. Ya, makanya Allah usir. Kita manusia yang belum sampai ke surga punya rasa sombong, kira-kira tempat kita di mana? Ya makanya jangan sombong. Bantu teman yang mengalami kesulitan belajar. Ingat ya, membantu tuh bukan pada saat ujian. Hati-hati rekan-rekan. Teman kalian nggak bisa nih, ya kita bantu. Nah itu salah. Ya, jadi membantu tuh sebelum ujian. Bantu sama-sama belajar, kasih tutorial, tips and trick, gitu ya. Kasih ya banyak catatan-catatan tertentu yang kemudian kita dapatkan sementara teman kita belum dapatkan. Itu adalah salah satu saling tolong menolong. Perbaiki metode belajar untuk semester depan. Kalau hari ini atau semester ini belum maksimal, maka masih ada waktu bagi rekan-rekan yang masih ada waktu untuk kuliah di masa ataupun semester depan. Niat benar, ikhtiar maksimal, doa dan ibadah, kemudian tawakal, tidak menghilangkan kewajiban untuk berusaha. Nah, ini rekan-rekan doa permohonan seorang hamba kepada Tuhan yang menciptakannya. Doa adalah aktivitas ibadah yang paling agung. Jadi berdoa tuh, ingat rekan-rekan, cara Allah menjawab doa manusia atau hamba tuh beda-beda. Kata Nabi, ada yang dibayar kontan, tunai gitu ya, seperti doanya para nabi. Nabi Muhammad tuh, bulan terbulan. Kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad di dalam apa? Sela-sela jarinya keluar air. Itu adalah salah satu doa yang kontan Allah tunaikan, ya. Itu doa para nabi. Ada doa yang itu dipending, ditunda atau digantikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Ingat rekan-rekan, Allah tuh memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, ya. Radit menginginkan sesuatu. Ternyata kata Allah, Radit mah belum butuh ini. Maka Allah berikan sesuatu yang dibutuhkan oleh Radit saat ini. Maka itu salah satu bentuk apa? Bentuk Allah menjawab doa hambanya. Jadi jangan pernah kemudian kita suudon nih, ya. Kenapa sih Allah mah nggak jawab doa saya? Bisa jadi apa yang kita inginkan diganti dengan apa yang kita butuhkan, ya. Seperti anak kecil minta kepada ayahnya motor misalkan. Apakah si ayah ini meskipun kaya raya akan memberikan motor kepada anak usia 2 tahun? Tidak. Maka orang tuanya dia berikan sepeda, dia berikan ya motor-motoran. Kenapa? Karena butuhnya itu untuk anak itu. Jadi jangan pernah kemudian kita suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manfaat doa nih rekan-rekan supaya semakin apa namanya? Yakin bisa merubah takdir, mempermudah urusan, menghindari diri dari kejelekan, menenteramkan jiwa, memperoleh rahmat Allah, diangkat derajat si Allah, dicintai Allah, memberikan manfaat bagi kehidupan. Jadi nggak ada ruginya kita berdoa. Ya, apalagi kumpul dalam acara yang positif seperti ini nggak ada ruginya. Ya nggak lama kan, gitu ya. Nggak seperti nonton apa namanya, nonton timnas ya kemarin dengan Australia meskipun kalah di menit akhir gitu ya. Ya sampai 1 jam setengah gitu ya. Nggak lama gitu ya acara-acara kajian tuh. Tapi kadang godaannya begitu sangat luar biasa. Oke. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka juga dengan ilmu. Ini hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka rekan-rekan, mau menjelang UAS, maupun misalkan tidak UAS sekalipun, maka ingat tugas rekan-rekan sebagai mahasiswa itu adalah belajar. Belajar itu untuk menghasilkan ilmu. Sayang rasanya setiap hari datang ke kampus, tapi tidak ada ilmu yang didapat. Ya ingat itu adalah amanah nih, amanah diri sendiri, orang tua tadi, amanah dari Allah juga. Banyak orang yang tidak diberikan kesempatan untuk bisa belajar menempuh pendidikan seperti rekan-rekan di Politeknik di Bandung ini. Nah ini terakhir, ini ya, karena waktunya 16.40 kalau tidak salah ya, Yente ya. Bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan. Ini adalah salah satu pesan yang disampaikan oleh seorang imam besar yang bernama Imam Ash-Syafi'i. Jadi rekan-rekan ini menjadi renungan bagi kita.
Bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan. Jadi kalau sekarang tidak apa namanya, tidak banting tulang untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka siap-siaplah kelak nanti akan menanggung pahitnya kebodohan. Jadi yang namanya belajar mah nyawa ya, karena ada capek ya, ada bosan, ada apa dan lain-lain. Itu adalah konsekuensi logis dari apa yang sedang kita lakukan. Karena kita sedang memperjuangkan masa depan yang akan kita inginkan itu adalah masa depan yang cerah. Kalau maaf gitu ya, dia ingin sukses tapi kerjaannya tidur, dia ingin mendapatkan sesuatu setelah kuliahnya itu positif sementara di masa pada saat kuliahnya biasa saja, maka tentu ya Allah itu kan tahu isi sekaligus usaha hambanya. Allah tidak melihat hasil, tetapi Allah itu melihat prosesnya. Proses hasil nanti ujian akhir semesternya bagus atau tidak, itu udah urusan lain. Yang penting caranya benar atau tidak. Ya dia sudah belajar, tidak curang, yakin kepada Allah. Gitu ya. Itu adalah salah satu bahwa dia yakin bahwa usaha manusia itu berbanding lurus dengan hasil yang akan dia dapatkan. Ingat, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, hasil yang baik karena apa? Karena ada usaha yang baik. Tapi kalau ada hasil yang jelek, ya jangan salahkan Allah. Karena bisa jadi kita belum dan sekaligus belum sepenuhnya memaksimalkan ikhtiar yang diharuskan. Ya, oke. Penghalang doa. Nah, terakhir syarat-syarat agar doa dikabulkan itu satu, ikhlas. Tidak berdoa untuk suatu dosa. Tidak memutuskan silaturahmi. Ini rekan-rekan yang paling penting. Ya, antar sesama kadang ada cekcok, kadang ada apa? Ada masalah. Jangan sampai kemudian silaturahmi itu terputus. Makanan pun dijaga. Nah, makanan halal, makanan haram ternyata itu adalah salah satu penghalang doa. Gak bisa diijabah doa seseorang ketika mohon maaf baju yang dia pakai haram, pakaian yang kita pakai haram, ya makanan yang dia konsumsi itu adalah haram. Ternyata itu yang menghalangi dan terhijabnya doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tergesa-gesa dalam menunggu terkabulnya doa. Jangan sampai gini, kita doa hari ini ternyata, kenapa yang nggak dikabul? Nah, itu adalah tergesa-gesa. Biarkanlah Allah menjadikan doa yang kita panjatkan dengan memberikan sesuatu yang tadi, yang benar-benar kita butuhkan, bukan kita inginkan. Ya, jadi pasrah saja ketika sudah berdoa, yakinlah bahwa doa kita akan dijabah. Lanjut, hendaknya berdoa dengan hati yang khusyuk. Ya, makanya nanti ya ada sesi khusus berdoanya, teman-teman. Saya inginkan semuanya fokus ya. Meskipun yang tidak on cam saya nggak tahu, entah itu di perjalanan, entah itu sedang sambil nonton apa, misalkan ya, nonton bola atau sambil kemudian scroll media sosialnya, itu ya. Pastikan pada waktu nanti kita berdoa bersama, maka pastikan semuanya hadir meskipun secara online, kita hadir bersama-sama dalam kondisi khusyuk, dalam kondisi benar-benar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar berpotensi doa kita akan mudah dijawab Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, yakin ud'uni astajib lakum. Berdoalah kata Allah kepadaku, maka Allah akan ijabah. Ini janji Allah, ya. Tapi sekali lagi, cara-caranya yang menghalangi doanya benar-benar harus kita pahami supaya memang kita jauh dan terjauh dari yang kita inginkan. Persiapan ilmu dengan ikhtiar, persiapan hati dengan ibadah. Selamat menempuh ujian akhir semester. Semoga Allah mudahkan setiap langkah dan pemahaman rekan-rekan sekalian. Itu aja, 16.40, waktu yang sudah selesai mungkin ya untuk mempelajari materi. Enggak, itu saja sementara saya kembalikan kepada moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman semua, karena sekarang udah pukul 16.40, kita berikan kesempatan buat teman-teman yang mungkin mau bertanya ataupun memiliki pertanyaan, boleh disampaikan sekarang sebelum kita lanjut untuk kegiatan berdoanya. Boleh teman-teman? Ada yang mau bertanya? Kalau bertanya bisa di chat juga ya. Oke, boleh silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Kan tadi itu dibahas kalau misalkan
selama kita belajar itu sebenarnya IPK itu bukan salah satu hal krusial atau hal yang penting untuk kita. Sebenarnya itu penting, tapi yang paling penting itu kan ilmu yang kita dapat. Tapi kalau misalkan di keluarga kita sendiri, atau misal ada contoh, misal orang tuanya itu melihat suatu hasil dari anaknya itu dari IPK-nya gitu. Kayak mereka itu melihat, oh kalau IPK segini artinya mereka udah belajar dengan baik. Tapi kalau misalnya masih kurang, berarti anaknya ini males-malesan. Nah, menurut Bapak, ini solusinya gimana? Apakah kita harus memberikan penjelasan kepada orang tua atau kayak gimana? Karena Ya, biasanya beberapa seperti itu. Terima kasih, Pak. oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus, bisa bisa jadi mewakili semua ya. Jadi gini, orang yang paham tadi Ria ya, menilai sesuatu itu tidak pada hasil tapi pada proses. Tetapi kebanyakan orang menilai sesuatu itu hanya pada akhirnya saja, ya. Makanya bagi kita, kenapa tadi ikhtiar harus dimaksimalkan untuk menjawab sekaligus untuk mengantisipasi orang-orang yang mohon maaf gagal paham terkait tentang penilaian proses, ya. Makanya orang yang mahasiswa yang dia paham bagaimana memanage waktu tadi, kemudian memaksimalkan ikhtiarnya, maka tentu prosesnya pasti dijalani dan hasilnya pun akan maksimal. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, kalau asalkan itu ya gini, jangan pernah kita pesimis selama kemudian kita ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Ya, nanti pun kan orang akan menilai bagaimana ya dengan nilai yang bagus IPK di akhirnya itu akan bagus ya berarti orang menilai prosesnya itu akan bagus. Ya. Jadi sekali lagi biarkanlah kata orang, yang penting sekarang yang sedang kita jalani, jalani dengan baik, ikhtiarkan dengan sebaik-baiknya, biarkanlah hasil Allah yang menentukan. Gitu ya. Jadi jangan pesimis terlebih dahulu. Intinya bagi orang-orang yang paham, mengerti gitu ya. Intinya jangan gini, kalau ke orang tua tuh jangan sampai kita menjelaskan, misalkan naudzubillah gitu ya. Ini mah kita contoh mahasiswa lain aja, misalkan mahasiswa Polman lah katakan misalkan ya. Ada yang hasil IPK-nya misalkan rendah. Tiba-tiba kata orang tuanya, wah ini mah gara-gara kamu kuliahnya nggak benar, tugas jarang dikerjain, begadang terus-terusan misalkan gitu ya. Nah, pada akhirnya seperti itulah yang dia dapat. Maka si anak itu kemudian menjawab orang tuanya, oh Pak, Bapak nggak tahu bagaimana proses saya menjadi mahasiswa. Saya gini, 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 gini. Orang tua tidak mau tahu. Ya, makanya nggak perlu kemudian kita menjelaskan itu. Dan di hadapan orang tua, sedewasa pun kalian nanti di masa yang akan datang, kalian akan dianggap seperti anak yang sedang dipangku oleh ayahnya. Jadi ajaran dalam agama tuh kita tuh kan kita gak boleh kemudian membangkang sekaligus menjawab apa yang kemudian disampaikan oleh orang tua kita. Maka itulah yang mungkin bisa saya jawab. Jadi pokoknya fokus dengan apa yang sedang kita tekuni hari ini, maksimalkan ikhtiar dengan sebaik-baiknya, insya Allah hasil akan berbuah yang terbaik sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Mudah-mudahan terjawab. Nah, oke, selanjutnya ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Andre. Apa bedanya Hmm. hasil dari usaha yang disertai peran agama sama yang nggak disertai peran agama? Oke, siap. Jadi gini, ada orang, ya mohon maaf, dia bekerja keras, gitu ya, bekerja keras pagi sampai pagi lagi, ibadah ditinggalkan. Dapat gak dia rizkinya? Dapat gak dia uangnya? Dapat. Ya, misalkan dia jadi miliarder, jadi triliunan, dan lain-lain. Tapi kalau tidak disertai dengan agama, maka bedanya adalah hanya pada keberkahan. Maksudnya gimana, Pak? Contoh, ada orang banyak uangnya, banyak hartanya, tapi selalu saja tidak merasa cukup. Ya, ini ya orang yang tidak punya basic agama tuh. Tapi ada orang yang mohon maaf, penghasilannya UMR, ya. Penghasilannya UMR tidak terlalu banyak lah, tapi hidupnya tuh bersyukur karena agamanya bagus tuh. Maka hidupnya akan tenang, tidak gelisah gitu ya. Tidak pokoknya selalu merasa cukup lah karena ada sifat qanaah. Jadi itu bedanya. Karena dengan agama, ketenangan itu akan muncul. Tapi karena tidak di basic dengan agama, seberapapun penghasilan kalian kelak nanti, maka kalian tidak akan pernah merasa puas. Bahkan bisa jadi tidak berkah. Contoh, penghasilan 200 juta, tapi mohon maaf, dia punya penyakit, misalkan harus ke Singapura, cuci darah, itu artinya tidak berkah. Ya, tapi ada orang yang mohon maaf, penghasilannya 4 juta lah, misalnya 4 juta, dia bisa biaya istrinya, dia biaya-biaya anaknya,
bahkan bisa nabung, itu adalah keberkahan. Jadi hasil usaha yang di basicnya agama dengan agama itu akan berdampak, akan kerasanya seperti itu. Ya makanya sekali lagi jangan cari banyaknya, tapi cari berkahnya. Ya, jadi kalau nanti kalian kerja itu seperti itu. Itu ya dari Andre Royan Maulana. Oke, buat Lanjut. pertanyaan terakhir dari Nazma nih, Pak. Katanya Hmm. jika seseorang sudah merasa bertawakal, tapi masih sering overthinking nih tentang ujian. Nah, Hmm. apakah tawakalnya itu belum sempurna atau gimana, Pak? Ya, jadi orang yang mohon maaf, tawakal mas sudah tawakal, gitu ya. Tapi mohon maaf masih ada pikiran ini itu dan nah berarti kurang ngasih. Jadi kalau sudah manteng full tadi ya ke Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak akan ada rasa apa, rasa khawatir, rasa gelisah. Jadi kuncinya adalah pada diri sendiri. Kalau memang sudah dimaksimalkan ikhtiarnya, sudah benar-benar tawakal, insya Allah tidak ada dalam hati itu rasa gelisah ataupun overthinking yang tadi ditanyakan. Apa nih? Masih ada ya, Pawas tuh? Ya, mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Was nih. Oke. Katanya, kadangkala kita melihat teman yang beribadah selalu menunda-nunda nih. Tapi ketika melakukan ujian atau secara belajar, mudah memahami pelajaran. Nah, sementara kita nih nggak nunda-nunda, kadang masih merasa kesulitan. Nah, Hmm. mungkin apa gitu gimana, Pak? Menyikapi Nah, hal. betul. Alhasil kadang kita bersudon pada Allah. Nah, itu yang salah, ya. Jadi jangan gini, jangan bandingkan hasil kita dengan orang lain, berikut juga dengan caranya. Contoh gini, ya. Hidup kita tuh hidup kita, tidak perlu kemudian kita bandingkan dengan orang lain. Seperti misalkan gini, ada orang yang nggak sholat, tapi Allah kasih rizki. Dia kaya raya, anak punya, mobil punya, rumah punya. Ingat, kekayaan itu bukan ukuran kebahagiaan. Jadi jangan sampai kemudian kita menyesal, kok yang teman saya mah menunda-nunda tugas kok ternyata hasilnya memuaskan. Kita pengen ikutan nih. Nah, belum tentu kita mengikuti cara teman kita yang menunda-nunda ibadah, bahkan nggak sholat gitu ya, dan yang lain. Ternyata nanti hasilnya sama. Tidak. Bisa jadi Allah sedang memberikan ujian kepada teman kita yang tadi, mohon maaf, tidak ibadah tapi hasilnya memuaskan. Itu dengan nanti diuji dengan kesombongan kah, dia akan merasa bahkan dijauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu yang bahaya. Jadi karena dia merasa gini, dah tuh ibadah oge, saya nggak sholat oge hasil uasnya bagus, saya nggak ikut kajian bukannya itu sebenarnya keluar dari apa yang kemudian perintah. Gitu ya, Pak Was ya. Pokoknya fokus pada apa yang kita usahakan, ibadah jangan ditinggalkan, ikhtiar dimaksimalkan, hasil Allah yang kemudian menentukan. Baik, terima kasih Bapak atas Mm-mm. jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya dan mungkin kita bakal langsung aja menuju ke bagian doa bersama untuk teman-teman. Silakan untuk diperhatikan dan juga di eh, ini ya doanya diresapi dan juga semoga doa ini bisa menjadi sebuah manfaat bagi kita yang akan melaksanakan ujian Amin. di minggu depan. Baik, silakan Bapak. Ya, baik rekan-rekan di penghujung kajian kita di sore hari ini, mari kita sama-sama bermunajat sekaligus mengikhtiarkan jalur langit kita. Ini adalah hamba Allah, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik buruk itu adalah ketentuan Allah. Maka sudah seyogianya kita setelah memaksimalkan ikhtiar, maka kita meminta kepada yang memberikan segalanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kemudian hadir, sama-sama kemudian hadirkan hati, tundukkan mata kepala hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar terlebih dahulu. Silakan nanti bisa diikuti secara bersama-sama, tidak perlu kemudian diaktifkan kameranya ya. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا من غير تاب ولا مشقة ولا دير ولا نصب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan Amin, amin. khusus di jurusan teknik energi ini nanti pada saatnya kegiatan UAS diberikan kelancaran sekaligus hasil yang memuaskan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Alamin. Allah. Amin. Amin. Baik, Ya Allah, terima amin. kasih. Terima kasih Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga doa yang telah kita panjatkan bisa dikabulkan serta memberikan ketenangan dan juga keyakinan dalam menghadapi ujian akhir semester. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, nggak kerasa nih teman-teman udah ada di penghujung acara. Sekali lagi kami berterima kasih banyak kepada Bapak Manan yang telah bersedia menjadi pemateri dan juga membantulah teman-teman dari HMTE dan juga Teknik Energi untuk melancarkan ujiannya. Terima kasih Bapak. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih juga yang telah hadir dan juga mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Semoga yang kita laksanakan hari ini tuh dapat memberikan manfaat dan juga menjadi pengingat lah untuk memperkuat ikhtiar, doa, dan juga tawakal dalam setiap proses pembelajaran yang kita jalani. Nah, selamat buat teman-teman semua. Semoga ujiannya lancar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan juga hasil yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan teman-teman semua yang mau Waalaikumsalam. ending. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Raifal, terima Terima kasih kasih. Makasih Bapak. Raifal. Sama-sama. Terima buat kasih. Reva. Assalamualaikum. Intro, Terima kasih Terima kasih intro. semua. teman-teman besar. Terima kasih semuanya. Terima kasih Reval. Ya, boleh ya, boleh silakan, Liv. Papa nanya